Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Di hari ini kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan. Itu bukan karena kuat hebat kita, tapi anugerah yang besar diberikan Tuhan kepada kita. Saat ini mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Segala pujian, penyembahan, hormat dan syukur hanya bagi Dia selama-lamanya. Saat ini mari kita angkat hati kita. Kita angkat pujian. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, syukur hanya bagi-Mu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita boleh lagi menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak
Haleluya, haleluya. Segala puji-pujian dan sorak-sorai hanya bagimu selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuji, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Allah yang hidup. Layaklah kami mengangkat tangan kami, bermazmur hanya bagimu, tinggikan namamu ya Allahku. Terima kasih buat hari yang indah ini ya Bapa. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Ini bukan karena kuat hebat kami, tapi anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, ketika kami menyembah Engkau Bapa, Engkau hadir di tempat ini. Hadirat Allah melimpah-limpah di tempat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, kami percaya Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Beracaralah Engkau dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya, saatnya kita memuji Tuhan. Haleluya, kita mau angkat pujian kita dari utara ke selatan. Allah dahsyat dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi
yang indah, di tengah ibadah kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, agar sungguh rahasia kebenaran-Mu tersingkapkan bagi kami Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu saat ini boleh membangkitkan iman kami, boleh memulihkan bahkan menyembuhkan segala penyakit kami. Firman-Mu sungguh menjadi jawaban atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berbicara bagi kami masing-masing lepas pribadi, sehingga tidak ada satu bagian firman Tuhan yang berlalu begitu saja, tetapi firman itu akan terus bekerja dan tergenapi dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu secara pribadi, sembunyikan di belakang salib-Mu. Silakan Tuhan berbicara bagi kami, dan kami pun sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom sejahtera bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Puji Tuhan, saya percaya hari ini semua kita penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini saya berbicara mengenai satu tema, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Ya, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Sekarang ini kita semua memang sedang menghadapi masa-masa yang sulit, ya, karena dunia sedang diguncang oleh pandemi COVID-19, ya. Wabah COVID ini memiliki dampak yang luar biasa, dan bahkan hari-hari ini kita mendengar bahwa penularan COVID-19 ini semakin meningkat, ya. Tentu keadaan ini memicu banyak ketakutan, ya, bagi banyak orang, ya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan memicu banyak orang, ya. Sehingga banyak orang yang selalu memiliki kewaspadaan yang tinggi. Nah, sementara kita lihat juga dalam bidang ekonomi, dampak COVID-19 ini begitu luar biasa, ya. Kita melihat bahwa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, banyak tingkat pengangguran semakin meningkat, ya. Di Indonesia secara khusus, ya, banyak pekerja yang dipotong gajinya, bahkan mungkin yang dirumahkan, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan yang seperti ini memang tidak mudah untuk menjalaninya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita di masa-masa yang sulit ini. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh iman, ya, yaitu Abraham, ya. Kita bisa baca di dalam Roma pasal 4. Roma pasal 4, ini firman Tuhan yang sering juga saya bawakan untuk kita. Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 17 sampai 21 saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat yang sulit seperti ini sangat penting bagi kita untuk tetap
berharap dan percaya kepada Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, bagaimana Abraham menyikapi keadaan atau situasi yang sedang dia hadapi ketika firman Tuhan tersampaikan kepada Abraham bahwa satu saat kelak dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Seperti yang kita baca tadi bahwa pada waktu itu ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, keadaan Abraham ini tidak mendukung untuk terjadinya firman Tuhan. Tetapi kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-18 ini, di sana dikatakan bahwa ketika Abraham mendengar firman Tuhan, maka sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya bahwa itu akan terjadi, namun Abraham tetap berharap juga dan tetap percaya bahwa satu saat kelak dia pasti menjadi bapa banyak bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Abraham ini di saat-saat yang seperti ini dalam menghadapi setiap situasi kehidupan. Ya, kita belajar seperti Abraham untuk membangkitkan iman kita. Kita memiliki firman Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Ada beribu janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan itu ada tertulis di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita bisa membaca di sana dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan kita. Itu sebabnya di masa-masa yang sulit ini, biarlah iman kita tidak menjadi lemah. Ya. Iman kita biarlah tetap kokoh di hadapan Tuhan. Seperti Abraham, meskipun kondisinya tidak mendukung imannya, tetapi firman Tuhan berkata ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang sekarang ini, yang notabene orang Kristen, percaya Tuhan, mengenal janji Tuhan, banyak orang yang mulai bimbang, membimbangkan Tuhan, membimbangkan kemahakuasaan Tuhan karena situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Ya, apalagi kalau kita melihat bahwa seolah-olah apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan itu mustahil terjadi. Ya. Tetapi kita belajar dari Abraham bagaimana dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wajar saja ketika kita mungkin khawatir, mungkin kita ada kebimbangan dalam hati kita. Tetapi jangan kita terus berlarut di dalam kekhawatiran, ketakutan dan kebimbangan. Ya, tetapi kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit di dalam iman supaya kita benar-benar mengalami janji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Seorang yang namanya Sarah, ya, itu istrinya Abraham. Ketika malaikat Tuhan mengunjungi Abraham, ya, dalam Kejadian pasal 18, di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham setahun sebelum Ishak lahir, itu malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan bahwa tahun depan Sarah ini akan melahirkan seorang anak, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Pada waktu itu Sarah istrinya Abraham, dia sempat tertawa. Ya, dia sempat tertawa mendengar itu. Kenapa? Karena memang kondisinya tidak mungkin. Ya, seperti kita baca tadi bahwa rahim Sarah ini sudah tertutup. Tetapi Tuhan datang kepada Abraham dan dia berkata, tahun depan Sarah istrimu sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah, karena dia melihat kondisi dan keadaannya, dia tertawa. Sampai malaikat Tuhan itu berkata, kenapa Sarah tertawa? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sarah tertawa dan dia berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua. Ya, jadi secara manusia wajar
dia meragukan itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah tetap adalah firman Tuhan. Ya, firman Allah pasti akan tergenapi. Kalau Tuhan sudah mengatakannya, kalau firman Tuhan sudah tersampaikan kepada kita, maka pasti akan terjadi. Di dalam Bilangan pasal 23 di sana dikatakan bahwa Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Allah itu bukan manusia sehingga dia menyesal. Apa yang sudah difirmankan Tuhan pasti akan Tuhan lakukan dan akan Tuhan kerjakan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang firman Tuhan sudah katakan kepada kita, percayalah bahwa itu akan terjadi. Walaupun sangat tertawa, tetapi betul-betul ketika setahun setelah itu benar-benar Sarah mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ketika kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka percayalah pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Di sini dikatakan kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan. Jangan ada kebimbangan di dalam hati kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan memelihara hidup kita, Tuhan akan melindungi kita, maka percayalah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita tetap teguh memegang janji Tuhan. Ayat 20 di sana dikatakan, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi Abraham tidak bimbang, walaupun Sarah istrinya sempat tertawa, tetapi Abraham secara pribadi dia tidak bimbang. Dia percaya dengan penuh keyakinan, dia percaya kepada janji Tuhan. Dia tidak lemah, bahkan dia memperkuat imannya dan dia memuliakan Allah. Biarlah setiap kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami Abraham. Ketika kita menjalani masa-masa yang sulit, tetaplah perkuat iman kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar dalam setiap masalah, persoalan hidup yang kita alami. Jangan pernah kita bimbang, karena kebimbangan itu adalah musuh iman. Ya, kebimbangan, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu adalah musuh iman. Ya, kalau kita bimbang, maka firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, di sana dikatakan bahwa orang yang bimbang itu tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Ya, orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, karena orang yang bimbang itu sama dengan orang yang mendua hati, sama dengan orang yang tidak percaya. Satu saat ketika kota Samaria dikepung oleh Raja Ben-Hadad, ya, Raja Aram. Di sana terjadi kelaparan yang sangat hebat, karena kota itu sedang dikepung oleh musuh. Ya, bahkan kalau kita baca di dalam kisahnya itu, ya, ada ibu-ibu yang mengadu kepada raja karena tetangganya minta anaknya supaya mereka makan, gitu ya. Jadi kelaparan yang begitu hebat. Ya, dan waktu itu
Ada seorang nabi di kota itu, yaitu Nabi Elisa. Pada waktu itu Nabi Elisa disuruh oleh Tuhan datang kepada raja dan berbicara, menyampaikan firman. Nabi itu berkata bahwa besok harga-harga tepung, harga-harga bahan pokok akan turun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Elisa ini menyampaikan firman Tuhan, di sana ada seorang perwira ajudan raja, ya, yang mendengar tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Elisa berkata bahwa besok harga-harga pokok semua akan turun, maka dia berkata, tidak mungkin itu terjadi. Ajudan raja ini berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi besoknya itu? Apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu benar-benar terjadi. Ya, ada kisahnya yang membuat harga-harga itu menjadi turun. Dan pada waktu itu, ketika terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa ini, ajudan raja itu ada di sana dan dia melihat. Tetapi apa yang terjadi dengan dirinya? Ketika dia ada di pintu gerbang, dia diinjak-injak oleh rakyat dan dia mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mempercayai Tuhan, ya. Biarlah kita belajar mempercayai Tuhan meskipun itu mungkin mustahil secara logika kita, ya. Tidak masuk akal secara logika manusia. Tetapi kalau Tuhan sudah berbicara, siapakah yang mampu menghalanginya? Itu sebabnya jangan biarkan ada kebimbangan di hati kita ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, ya. Karena saya percaya situasi-situasi yang sulit yang Tuhan luaskan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah ujian iman kita. Masihkah kita mempercayai Tuhan sebagai Allah yang sanggup memelihara kita, sebagai Allah yang sanggup menolong kita, atau tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita harus berbesar hati. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena di balik segala sesuatu yang terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita tetap bangun iman kita di hadapan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Abraham tadi di dalam ayat 21 dikatakan di sana, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Abraham yakin betul bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Allah yang berbicara kepada Abraham adalah Allah yang sanggup menghidupkan orang mati, Allah yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, ya. Jadi saudaraku, Abraham ini benar-benar dia dengan penuh keyakinan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apapun yang dia kehendaki. Itu sebabnya dia tidak bimbang sedikit pun. Dia pegang janji Tuhan, dia perkuat imannya, dia tidak melihat situasi kondisi tubuhnya dan keadaan istrinya yang sudah rahimnya sudah tertutup, tetapi dia percaya kepada janji Tuhan. Dan ketika dia melakukannya, maka firman itu tergenapi di dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu melakukan apapun, asal ada iman di dalam hidup kita. Iman itu adalah dasar dari segala pengharapan kita. Kalau kita punya iman biji sesawi saja bisa memindahkan gunung, luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya perkuat iman kita. Iman kita lah yang menjadi, yang membuat Tuhan bertindak atas kita.
Iman kita lah yang membuat pintu-pintu berkat itu terbuka bagi kita. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, ketika raja kemuliaan itu datang, pintu-pintu yang berabad-abad pun akan terbuka. Ya, kuasa Tuhan dahsyat atas kita. Itu sebabnya biarlah kita tidak ada yang lemah dan putus asa. Dalam proses Tuhan yang Tuhan luaskan terjadi dalam kehidupan kita, belajarlah bersyukur, tetaplah memuliakan Tuhan. Jangan malas beribadah, jangan malas baca firman Tuhan. Tetap bangun mesbah. Di tengah-tengah keluarga kita bangun mesbah doa di hadapan Tuhan, sehingga di sana kemuliaan Allah dinyatakan atas kita, dan mujizat Tuhan pasti ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Angkat hatimu dan bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Haleluya. Di tengah penderitaan yang begitu hebat, ayo percaya bahwa rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan baginya tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk tetap percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi hidup yang sulit hari-hari ini, di tengah situasi hidup yang penuh dengan ketidakpastian, kami mau belajar percaya melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Kami sedang ada dalam agenda kerjanya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus akan menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam iman. Mampukan kami untuk tetap tinggal dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kekuatan-Mu terus menopang kehidupan kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Bapak Pendeta Gabriel Supriyono akan berdoa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya Allah, takura lama sekara, ikasara papa 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 takara lama takara. Kudus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Glory, haleluya. Praise God, haleluya. Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa. Ira papa 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 papa. Ira papa 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 shikara la 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 la. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Ira la 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 la. Ira lawas, ira lawas. Ira papa. Abraham sungguh menjadi teladan terhadap janji iman. Dia tidak goyah, dia
imbang. Sungguh firman-Mu memberkati kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menyediakan. Kami percaya janjinya tidak pernah gagal. Kami percaya pasti tergenapi. Kami percaya firman-Mu hari ini menguatkan bagi kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah bimbang. Apa yang engkau percayai terjadi di dalam nama Yesus. Semua sidang jemaat, orang-orang yang mendengar berita tentang firman hari ini, bangun imanmu. Orang-orang yang mengalami tekanan, orang-orang yang mengalami sakit penyakit, terima kesembuhan, tercurah kesembuhan, tercurah mujizat, tercurah keajaiban Tuhan. Mengalir kesembuhan, mengalir mujizat. Glory terjadi. Ada berita baik untuk masalahmu, ada berita baik untuk keperluanmu. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan menyediakan, Tuhan memenuhi, Tuhan menyertai. Ada tanda-tanda ajaib mujizat yang dari Tuhan. Terjadi kesembuhan dan mujizat, terjadi perlindungan Tuhan. Anugerah sukacita dari Roh Kudus turun, anugerah berlimpah-limpah turun. Oh, semua orang yang sakit hari ini sembuh. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Keajaiban Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi. Jangan bimbang, jangan bingung. Percaya saja. Abraham mengalami mujizat, kita akan mengalami mujizat. Orang yang percaya akan mengalami mujizat. Kami mengucap syukur atas firman. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Yusni yang sudah menyampaikan. Dengan pengurapan dan anugerah Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir atas anak-anaknya, dan Kaisar Claudia aman dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang mendengar firman hari ini diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Curahkan berkat firman-Mu, curahkan anugerah-Mu, kasih dan perlindungan Tuhan sempurna. Hari ini aman, kami terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Semoga kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Saat ini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih kami diberkati Bapa yang baik. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang ajaib, yang memberikan kekuatan iman kami semakin hari semakin bertambah Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan Bapa persembahan buat pekerjaan Tuhan. Beri kami hati yang tulus untuk memberi Bapa persembahan untuk pekerjaan Bapa yang baik. Ajar kami untuk berikan terbaik Bapa. Buat tangan-tangan yang memberi, Engkau yang memberkati Bapa. Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati suatu pekerjaan mereka, Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Kita akan pujian kita. Shalom, puji Yesus. Yang bumi berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang
Kami memuji kebesaran-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, baik saudara dengan iman, angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah selesai. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.